Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta misteri sekalian, berjumpa lagi dengan saya Tian. Saya Yos di channel Kisah Horor. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang dialami oleh salah satu saudara dari kru, ya kan, dari tim kreatif, bahwa sepupunya atau saudaranya ini memiliki indikasi epilepsi. Nah, epilepsi kan itu kalau bahasa medisnya epilepsi. Kalau bahasa sayanya Orang-orang ayan. ayan kejang-kejang lah. Main ayan-ayan. Layang-layang rekan Dian. Waduh. Nah, epilepsi itu kan kalau menurut keterangan medis adalah sebuah gangguan atau abnormal pada listrik yang berada di otak. Jadi di otak itu ternyata ada listriknya, rekan Jos. Nah, mungkin Tegangannya berarti enggak tegang sih, biasa aja. biasa. Nah, kalau dia tegang pasti kejang, pasti. Nah, itu terjadi seperti kalau kita tahu motor yang businya agak gendeng, nah, pasti kan dia kan deret seperti itu. Nah, itu juga yang dijelaskan secara medis bahwa ada terjadi sebuah keabnormalan listrik otak yang terjadi pada seseorang sehingga akhirnya menjadikan dia kejang, tidak sadar, kemudian mati anggota tubuh sementara. Oke. Sampai bisa mengakibatkan itu lupa ingatan dan yang paling parah adalah meninggal. Nah, untuk kasus yang dimiliki oleh salah satu saudara dari tim kreatif adalah beliau ini secara mendadak, ya kan, tubuhnya itu kejang. Kebetulan bersamaan dengan dia rampung Sesudah dia rampung memanaskan air, entah itu mau dibuat apa, saya juga kurang tahu. Akhirnya setelah kejang, ya kan, kepalanya itu masuk ke air panas tersebut. Akhirnya meninggal, kemudian apa istilahnya itu, mengagetkan keluarga dan warga sekitar. Nah, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan dan yang ingin saya bahas adalah apakah epilepsi ini memang murni ada penyakit yang dinamakan epilepsi, ya kan, atau epilepsi ini memang gangguan-gangguan makhluk-makhluk yang tak kasat mata, seperti contoh ada penyumbatan yang dipengaruhi oleh makhluk tersebut, kemudian jalur listrik tadi yang katanya di otak, jalur listrik itu apakah memang disekat-sekat seperti itu atau apa istilahnya ya, jalannya. nah seperti di tahan-tahan gitu loh. Jadi di blayer kalau motor digeber-geber her akhirnya dia kencang-kencang. Ada gak sih indikasi seperti itu? Kan kalau notabene ayan atau sawan kan memang bersumber dari hal-hal yang sifatnya mengagetkan. Baik dia melihat makhluk gaib atau memang dia memiliki indikasi-indikasi kiriman atau seperti apa. Nah, saya ingin membahas tentang itu, rekan Jos. Oke. Ya, saya menanggapi untuk epilepsi tadi ya. Epilepsi menurut saya itu kan ada dua indikasi. Jadi dua indikasi medis atau gangguan dari jin. Kalau menurut saya, untuk indikasi dari jin itu mempengaruhi seluruh tubuhnya dan membuat tubuh itu susah bergerak dan bergerak sendiri. Segini, kejang. Oke. Berarti kan kita masih memiliki dua asumsi. Nah, berarti apakah asumsi yang pertama yang benar atau asumsi kedua yang benar, atau memang dua-duanya ini memang dibenarkan semua, atau bahkan dua-duanya ini tidak benar sama sekali. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang epilepsi ini memiliki indikasi adanya gangguan makhluk gaib, ya kan,
kita coba berasumsi itu dulu. Epilepsi disebabkan oleh makhluk gaib. Nah, kita buktikan dulu benar nggak sih? Kalau memang ada makhluk yang mengganggu orang yang memiliki indikasi epilepsi ini, kalau rekan dia sudah mendapatkan, silakan ditarik. Iya. Kita ajak komunikasi, kita minta kejelasan. Atau mungkin makhluk lain yang memang dia memiliki kapasitas atau memiliki jawaban atas apa yang saya tanyakan ini, tidak apa-apa juga. Ditarik, kita tanya seperti biasanya. Oke. Monggo kalau rekan Jos mau menarik siapa dari siapapun, dari manapun boleh. Yang penting dia komunikatif, ya kan, bisa menjelaskan seperti itu saja. Nuwun. Nuwun. Jenengan saking pundi, Bu? Toko awake bocah. Apa? Aku ape takok, Mbah. Ning ngene donya iki kan ana istilah sing jenenge epilepsi utawa ayan. Nah, wong ayan iki ku ancen bener-bener penyakit gawenane makhluk gaib. Apa penyakit iki ancen bener-bener ana? Nek menurut piye? Loro-lorone ana. Lah nek sing gangguan gaib iki mau kepiye? Iso nduk jelasno ora? Termasuk kan sampean iki mau kan makhluk sing njalari, bener ya? Heeh ya, bener ya. Nah, iso dijelaske gak, Pak? Piye carane? Ya aku nguasai awake kabeh. Heeh. Berarti akhirnya iso kejang-kejang iku mau piye? Caramu gawe piye? Yo iku mau penyakit iki. Tak gawe. Ya caramu piye caramu? Ndok apakno wonge? Kok iso kejang-kejang? Tak surupi tapi aku setengah-setengah. Ndok surupi tapi setengah-setengah. Mlebu metu ngono. Ora karepku dhewe. Biasane sing ndok ganggu iku wong sing kepiye? Ya ora. Terserah. Piye? Sak senengem. Lah kowe iki mau rupamu kiriman apa nemplek? Nempel. Nemplek, sak senengem dhewe. Yo Terus sing ndok entuk sak rampunge kowe gawe wong iku kejang-kejang apa? seneng. Seneng tok. Pakanan ora? Ora. Nek sak liyane kowe biasane sing dijupuk apa nih? Niate apa sak laine seneng tok? Laga. Contone, Aku tuh rasa seneng. iku kan nek kowe. Nek sing liyane biasane gawe wong ayan iku ku fungsine kanggo apa? Ya iku urusane kono. Aku gawe senengku dhewe. Tak gawe kaya anu yo. Wong sing ra sopan ngono iki. Sing ora sopan. Jadi ana wong sing sifate elek, ya kan? Unggah-ungguhe elek, terus ki gak pati seneng. Yo ning kono ra aku tok. Akeh bangsa ngene ku sing nempel. Rupane ora koyo kowe tok ya, liya-liyane akeh ya. Makane wong kapotan ngono iku. Tapi ana sing sampai mati ta sing ndok ganggu. Yo ono. Ana. Nek wis mati terus ndok apano ngene iku? Yo ngalene. Ngalehne. Tanduk lah arwahe ngene ku ning ndi? Ora niku. Tak
untuk tinggal. Tapi nek nduk cek iki wonge jeneng donya ta wis munggah. Iku urusane wong, ya ora urusanku. Ayo aku takok nek menurutem piye. Nek menurutem piye? Wonge ijene donya apa wis Ono munggah? sing ning donya, ono sing wis munggah. Sing wis munggah. Padahal kan wonge Tergantung amal kono. tergantung amale kono. Yo. Kelakuan elek yo. Wah, wis iso nduk PDP. Lah nek misal wong iku ancen kelakuane apik ya ra. Kenapa nduk ganggu? Yo biasane aku dikon. Bisane kowe dingkon. Sapa sing ngangkon? Yo wong ngene iku. Dukun. Sesuk ambil wonge. Dukun. Ya ngono iku. Ki ya dikongkoni dukun, iki dukun berarti. Iki ora. Saiki ora. Kowe iso dimanfaatno dukun iku carane piye? Ya aku diundang kayak mangan. Ya diundang duwe mangan. Nek kerjamu wis bar ke diculno. Ya Apa ora dikon kerjane? ora. Kone wong lagi butuh lagi aku celokne. Nek misale kowe iku lagi ganggu wong era. Tapi kowe diceluk dukun kon ganggu wong liyane. Kowe ku milih ndi? Ora iso. Tak barose urusanku. Nek misale kowe dijak perang dukun iki tapi kowe kalah. Kudune ki ninggalno iki terus piye? Terus kowe ditaleni dukun iku. Yo pasrah. Pasrah. Sak liyane kowe gawe kejang. Sak liyane kowe gawe ayan apa neh? Yo gawe sifate luwe elek. Mempengaruhi wonge. Srek aten ngono kuwi. Yo Tapi penyakit kejang iki ancen ono, bener. ono. Penyebabnya ora teko kowe tok berarti. Ancen teko kondisi awake wonge sing gawe iki akhir kejang ngono. Tah iku mau ancen kabeh wong sing kejang mesti dipengaruhi makhluk konoan. Yo ora tentu. Ora tentu. Tapi rata-rata akeh-akeh ngono. Iya. Iki kerupane apa wujudmu? Kethek. Tak gendruwo. Wih. Wujudmu apa iki? Yo iso ngaleh. Iso ngaleh-ngaleh. Nek wujud asline apa? Wong Wong apa? didu ora. Gendruwo ora? Ora. Apa? Kethek. Butuh. Buta. Buta saka ndi kowe? Wetan aku. Wetan. Wetan ku ngendi? Malang. Bromo. Kono. Wetan kono. Ayo wetan ku ngendi ngono ta cah. Jiu kapan-kapan nek aku liwat kan setak leroi ngono lho nek ketemu. Aku ora tentu nang kono. Aku ning Didi. Tak tentu ning kono. Dan ning daerah asalmu kono kowe ndek raja ta ra? Ora, urip-urip dhewe kowe. Kowe ndek ben metu teko ndi? Kok iso dadi ngene? Ora urusan. Takok wae. Aku apa iki? Jalur neng. Piye? Piye? Ketak apa? Ayo, iku mau tak takok ayam tok. Ya ana awak dhewe iki wis jagongan lumrah aja takok teko ndine ngono. Ya ra. Ta ora nek cara kowe? Ora. Ora lho wis. Nek misale wong sing duwe lara ayan ya ra, nek iku disebabno teko makhluk-makhluk koyo kowe. Nek misal diilangi ngene ku iso ta ra? Yo, Iso. Carane piye? kowe ditokno. Kaya carane iki saiki ruk apa iku? Rukyah. Ya ngono iku sing wis panas kabeh iku. Dadi wong sing duwe penyakit ayan iku iso uga waras teko jalaran rukyah. Iso ae ngono. Iso ae ngono, tapi ora mesti. Ya, Tergantung apa ngene iku biasane. ya kowe mau prilakune, kesalahane sepiro. Nek misal nggih langsung njaluk sepuro karo carane misal iki, nggih kan nyandung kue misale, terus njaluk sepuro ning kue. Ngene iku nduk sepuro terus kue lunga ta ra?
kowe puas ta durung ngono. Tapi nek misale wong sing guwak iki ora peduli kowe seneng apa ora, sing penting kowe lunga. Nek menurutmu kowe bakal balik neh ta ora? Ya bakal. Tapi mbok kapan tetep balik neh, ngenteni lenone. Yo. Tapi iki tak baleni neh ya pisan ya. Ayan, penyakit kejang iku ancen iso disebabno teko makhluk-makhluk kayak kowe. Yo iso waras, salah sijine nganggo ruqyah, ngono ya bener ya. Nek ora. Dan iku dipengaruhi teko sifat-sifate manusane dhewe. Garek sifate elek apa apik, ngono ora. Iso lunga iku gampang apa angel ya teko sifate wonge dhewe karo sak senengmu, contoh ya ngono ya, bener. Ya. Ya wis matur suwun wis dolan ya. Heeh. Wis kono balik tutupno gelap-gelapmu. Gimana rekan dia? Gak gimana-gimana sih. Oke. Jadi para penyinta misteri sekalian, bisa saya simpulkan menurut keterangan dari dia ya. Ini saya simpulkan keterangan dari makhluk yang masuk ke tubuh Kanjeng tadi bahwa penyakit epilepsi atau penyakit yang sering dikatakan sebagai kejang-kejang atau ayan ini adalah penyakit yang disebabkan oleh makhluk-makhluk seperti dia. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan, memang seperti itu. Ada juga memang berangkat dari kondisi-kondisi badan yang pertama memang memiliki kondisi fisik lemah. Ya, betul. Kemudian ada indikasi-indikasi lain seperti gangguan-gangguan pada organ-organ tubuhnya disebabkan oleh mungkin sering mabuk, mungkin sering mabuk, sering obat, sering apapun itu. Kemudian orang-orang yang gampang tersuges dengan semua hal. Itu biasanya mudah untuk apa istilahnya itu dihinggapi penyakit-penyakit yang tidak normal. Tapi pergantian untuk saya tadi membaca untuk epilepsi menurut medis, untuk dokter sendiri mengatakan itu sembuh emang dikatakan 50%. Tapi untuk menanggulangi atau mengontrol epilepsi itu bisa. Tapi untuk sembuh itu 50%. Untuk yang medis itu. Soalnya kan yang kalau medis kan ketentuan kan gangguan dari otak kecil ataupun dari otak itu tadi. Nah, itu kan juga penyakit itu kan datangnya tiba-tiba ya kan. Tiba-tiba begitu langsung kejang-kejang gitu loh. Gak bisa ditentukan. Oke, mungkin untuk keterangan medis seperti itu. Saya juga tidak begitu paham bagaimana sistematika kerja dari para rekan-rekan medis, ya kan. Saya hanya membaca terkait jurnal-jurnal atau PDF terkait penyakit-penyakit termasuk epilepsi tersebut. Nah, kalau keterangan dari makhluk ini tadi, memang ada dua tipe orang yang bisa dipengaruhi oleh dia. Pertama, memiliki attitude yang buruk, ya kan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang dia suges. Kalau saya simpulkan, orang-orang itu suges. Jadi dia mudah memikirkan hal-hal yang sifatnya tidak perlu dipikirkan, tapi dipikirkan. Nah, kemudian dia juga mengatakan bahwa penyakit epilepsi atau kejang ini bisa hilang, ya kan, dengan beberapa metode. Mungkin bisa menggunakan metode medis seperti yang rekan Yus katakan tadi, bisa juga menggunakan metode ruqyah. Nah, memang kan kalau kita berobat atau kita sedang mengusahakan sesuatu, contoh seperti seperti orang yang sedang memiliki penyakit kan, itu selain dia berobat medis juga bisa dianjurkan lewat jalur-jalur alternatif seperti tadi ruqyah atau pijat syaraf atau seperti apa, itu kan bisa. Nah, berarti dari keterangan makhluk ini dapat saya simpulkan bahwa epilepsi memang ada. Dia memiliki dua faktor, ya kan, faktor medis non medis. Kemudian epilepsi ini bisa hilang dengan menggunakan metode-metode medis dan juga non medis, ya kan. Kalau yang non medis bisa ruqyah, bisa pijat. Nah,
Terus bagaimana sih indikasi-indikasi orang-orang yang memiliki penyakit epilepsi ini atau penyakit ayan ini. Nah, biasanya orang ini tuh sulit untuk mengontrol badan pertama, mengontrol pikiran, karena mungkin ada pengaruh-pengaruh dari gaib tadi. Dia berusaha untuk masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, sehingga akhirnya dia menjadi sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, sadar tidak sadar, ya kan. Lama kelamaan kondisi ini akan menggiring seseorang, menggiring orang tersebut untuk sulit membedakan antara mana yang dia sadar atau dia tidak sadar, ya kan, sehingga itu mengganggu sistem kerja dari organ tubuh. Mungkin seperti itu yang saya tangkap dari makhluk ini, ya kan. Kalau saya rasakan dari sisi pikirannya atau dari perasaannya seperti itu. Soalnya tadi ada beberapa hal yang tidak mau dia sampaikan, takutnya orang-orang yang akan dia mangsa, ya kan, mengetahui hal ini dan preventif gitu loh. Dia mencegah sebelum hal-hal tersebut terjadi. Ya, sehingga dia tadi membatasi jawaban-jawaban yang keluar dari makhluk ini tidak semuanya lengkap, tapi sepenggal seperti itu. Nah, mungkin saya bisa menanggapi dari salah satu saudara tim kreatif bahwa epilepsi atau penyakit kejang yang mendadak tersebut, entah ini benar atau salah, tapi saya mendapat gambaran bahwa memang ada satu makhluk yang berusaha untuk entah itu membendung atau membatasi. Saya agak sulit untuk menggambarkannya, tapi saya mendapatkan ada satu, seperti kalau rekan Jos tahu selang, ya kan, itu seperti ada talinya gitu loh. Di tali, kemudian akhirnya tersumbat dan mengganggu sistem kerja organ-organ tubuh lainnya. Kemudian kejang secara tidak nganu, ya kan, seharusnya bisa tertolong seharusnya. Nah, tapi karena memang kebetulan sekali, ya kan, di dekatnya ada air panas, kemudian kepalanya masuk, sehingga kan kita tahu sendiri bahwa orang kejang itu tidak memiliki kontrol atas dirinya, ya kan. Iya. Nah, aduh panas, itu kan nggak mungkin. Gue aku apa tiba tak singkirnya sih, kan nggak mungkin kan, ya kan. Iya betul. Jadi seperti itu. Kalau boleh saya memberikan satu nasihat adalah bahwa semua penyakit, ya kan, semua penyakit itu tidak akan menjadi penyakit kalau kita tidak meyakini bahwa itu sebuah penyakit, seperti itu. Jadi contoh, kita pusing, ya kan, tapi kita mensugesti diri kita sendiri bahwa alah, coba saya minum nanti juga sembuh, nanti hilang gitu. Nah, nanti hilang. Tapi tidak selamanya ketika kita mensugesti diri kita sendiri dengan metode tersebut itu akan berhasil. Iya. Seperti itu. Nah, jadi mungkin orang-orang yang memiliki indikasi-indikasi ayan, indikasi-indikasi kejang, ya kan, sedini mungkin kalau bisa memang diperiksakan dulu ke dokter. Nah, iya. Bagaimana nanti keterangan dokter, ya kan, baru kita mencari second opini dari orang-orang yang memang memiliki kapasitas penglihatan gaib, contoh, ya kan. Benar nggak sih Pak, apa yang saya rasakan ini ada indikasi-indikasi dari makhluk gaib, seperti itu. Kalau memang tidak, ya kan, ada nggak sih satu atau dua cara yang dapat saya lakukan atas nasihat jenengan, contoh jenengan kasih air atau jenengan kasih apa, sehingga akhirnya air tersebut barokah terhadap saya, gitu loh, sehingga penyakit-penyakit atau indikasi-indikasi ayan ini bisa berkurang tanpa saya harus
secara intensif datang terus ke rumah sakit seperti itu. Dan juga kan epilepsi itu kan menyerangnya kan sejak dini ataupun dewasa kan bisa gitu kan. Dan juga epilepsi kan itu berarti gerak sendiri seperti organ tubuh bergerak sih, tapi dia sadar. Betul. Ya, kalau yang ringan memang dia masih sadar, tapi ada beberapa organ yang tidak bisa dia kontrol. Ada juga yang dia sudah tidak bisa kontrol atas dirinya, kesadarannya, kemudian apapun lah yang ada di tubuhnya seperti itu. Nah mungkin untuk preventifnya seperti itu, ya kan. Kemudian jangan sampai kita mengaitkan apapun penyakit, kemudian peristiwa, tragedi atau apapun itu dengan hal-hal yang bersifat gaib atau metafisik. Karena apa? Itu akan menjadikan kita itu orang yang bungkel, kalau istilah sini. Bungkel itu apa ya? Tidak bisa berpikir jernih. Nah, memang ada, gaib itu memang ada, tapi coba kita berpikir rasional dulu. Ya kan? Kalau kita sudah membahas gaib, itu tidak akan masuk ke pikiran, tidak akan masuk ke penalaran. Seperti itu. Nah, jadi itu pesan saya, jangan kaitkan semua hal dengan gaib. Karena tidak semua yang kita kaitkan dengan gaib itu benar. Tapi yang kita rasa itu tidak ada hubungannya dengan gaib, itu juga tidak benar. Nah, konsultasikanlah ke orang-orang yang memiliki kompetensi di situ. Itu ya kan ya. Oke, mungkin segitu dulu. Siap. Mungkin segitu dulu ya kan. Untuk lebih detailnya atau lebih spesifiknya mungkin nanti rekan-rekan para pecinta misteri sekalian di rumah bisa komen atau mungkin bisa DM atau apapun itu, berkomunikasi dengan tim Kisah Horor melalui beberapa media sosial atau media-media yang memang bisa kita pergunakan untuk berbalas pesan seperti itu. Insya Allah nanti kita bantu, insya Allah nanti kita akan menjawab seperti apa atau bagaimana ya kan. Akan kita detailkan lagi sesuai dengan apa indikasi apa yang kalian rasakan. Mungkin seperti itu ya kan ya. Siap. Nah, sebisa mungkin kita jawab, sebisa mungkin kita bantu. Iya. Ya, kan? Mungkin itu ya kan, silahkan dipakai, silahkan diaplikasikan, kemudian silahkan dibagikan seperti itu. Siapa tahu memang ada manfaatnya, ada berkahnya nanti. Tetap di setiap akhir kita ngonten, setiap akhir kita video, kita entah itu bersama atau personal saya sendiri atau rekan sendiri pasti mendoakan orang-orang atau makhluk-makhluk atau korban-korban yang kita ulas seperti itu, agar semuanya berkah, semuanya selamat. Amin. Dan menjadi baiknya seperti itu. Nah, oke. Sekali lagi saya tekankan bahwa kami di sini tidak memaksa kalian untuk mempercayai apa yang kami ceritakan. Silakan ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Wah. Selagi cerita kami masih bisa diambil intisari pelajarannya, masih bisa diambil manfaatnya, silakan diambil, silakan digunakan, silakan dibagikan. Kemudian jangan lupa like, Komen, dan subscribe, kemudian follow semua media sosial kami agar apa, intensitas kita ya kan untuk berkomunikasi itu semakin dekat. Oke. Nah, seperti itu. Mungkin segitu dulu. See you next time. Tunggu video selanjutnya, tunggu pembahasan selanjutnya. Semoga kalian selalu dilimpahi kesehatan, dijauhkan dari hal-hal buruk, kemudian apapun yang menjadi urusan kalian dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Saya Tian, saya Yos, dan seluruh tim Kisah Horor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum rekan Yos. Oke.